An image from a dream kept me up all night. The feeling is surreal, stuck inside my mind. Your body in my arms. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi semuanya, Sobat Sehat. Semangat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sedang memantau Raisa Radio. Sudah berada di radio aplikasi streaming, di radio digital kami juga selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang sudah sampai di kampus nih, Sobat Sehat. Terima kasih Anda masih bersama dengan Raisa Radio dan pagi hari ini kita berada di program yang sehat Raisa Radio edisi Selasa pagi. Sobat saya udah pada sarapan belum nih? Nah kalau belum nih nggak apa-apa, Raisa Radio akan menemani Anda untuk kita bersantap pagi hari ini sembari kita bersiap untuk menuju jam kuliah ya setelah ini Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat pagi hari ini Galuh akan mengajak Anda untuk kita bicara sesuatu yang menarik ini, yaitu Bincang Sehat hari ini. Kita bicara tentang mengapa wanita menopause. Nah, untuk Sobat Sehat nih, ini informasi yang menarik barangkali untuk yang kita nantinya akan alami juga ya, tentang menopause. Sobat Sehat tentu kami persilakan Sobat Sehat yang di radio yang sudah tidak sabar atau mungkin dari kemarin sudah berencana ingin mengajukan pertanyaan apa nih, silahkan dikirimkan saja di line WhatsApp kami Sobat Sehat di 0812 3239 7300 atau sekali lagi ya di 0812 3239 7300. Untuk Sobat Sehat juga yang masih di rumah nih, para ibu-ibu juga yang begitu melihat posternya Raisa, mengapa wanita menopause nih, boleh juga untuk mengajukan pertanyaan ya. Dan kita akan bincang-bincang bersama dengan narasumber dan juga moderator yang luar biasa. Sobat Sehat tentu sudah tidak asing, ada Ibu Dr. Wiwin Midiati, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan, spesialis keperawatan maternitas, dan juga akan ditemani oleh Ibu Ika Parmawati, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan, spesialis keperawatan maternitas dari Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas FKKMK UGM. Sobat Sehat, silahkan menyimak selama 1 jam ke depan. Boleh bertanya langsung, yang di Zoom boleh dituliskan di kolom chat. Silahkan Bu Ika. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat Raisa. Bertemu lagi dengan acara yang sangat ditunggu-tunggu ya Mbak Galuh ya. Ini hari ini kita akan membahas terkait dengan mengapa sih wanita itu menopause ya. Jadi kalau misalnya wanita pasti akan mengalami siklus reproduksi ya sepanjang masa hidupnya, dari mulai nanti akan hamil, melahirkan sampai dengan yang pasti akan dialami juga yaitu menopause. Nanti akan banyak kita bahas terkait dengan menopause bersama narasumber kita Ibu Dr. Wiwin Midiati, Eskepnes Empot spesialis maternitas. Ya, banyak diketahui kalau misalnya menopause itu menimbulkan dampak yang tidak nyaman seperti itu ya. Jadi kadang-kadang beberapa wanita mengalami kecemasan, takut, gimana nanti menopause itu seperti itu. Nah, nanti kita akan kupas tuntas dan Sobat Raisa bisa bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita kali ini. Selamat pagi Bu Wiwin. Selamat pagi Bu Ika, Assalamualaikum. Ya, Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ini Bu, sebaik cuaca di pagi hari ini ya Bu ya, cerah. Nah, ya, Bu Wiwin, kita langsung mulai ya Bu Wiwin ya. Hari ini kita diskusi terkait dengan menopause Bu Wiwin. Mengapa wanita itu menopause Bu Wiwin? Jadi mungkin kita awali dulu Bu Wiwin. Menopause itu sebenarnya apa ya Bu Wiwin ya? Mungkin banyak Sobat Raisa yang sudah sering mendengar, tapi sebenarnya itu apa sih? Ya, jadi Bu Ika sebenarnya kita kadang di sehari-hari ya, kadang memang sering mendengar, oh menopause, sudah menopause gitu ya. Jadi
sebenarnya menopause itu hal yang mungkin normal ya dalam fase kehidupan seorang wanita gitu. Nah, itu sama seperti mungkin kalau remaja itu menarke gitu ya, pertama kali mens. Nah, kalau pada yang sudah menopause ini jadi masih merupakan tahap dari perkembangan dari seorang kehidupan dari seorang wanita itu sendiri. Jadi di sini akan ada apa pengaruhnya gitu ya terhadap fisik gitu ya, kemudian psikologis, kemudian juga bahkan sosial gitu ya bagi seorang wanita itu sendiri gitu ya. Jadi nanti beberapa menopause itu akan ada beberapa perubahan gitu ya di dalam diri seorang wanita itu tadi yang dari fisik gitu ya, psikis dan juga sosial gitu. Seperti itu Bu Ika. Jadi sebenarnya normal gitu ya dalam fase kehidupan seorang wanita menopause itu. Ya, Bu Iwin, sebenarnya sering kita dengar ya, apakah menopause itu selalu di usia yang 50 tahun, Bu? Atau itu bisa lebih awal, atau harusnya di rata-rata normalnya di usia berapa, Bu, Ya. untuk menopause itu? Ya, kalau sebenarnya menopause itu kenapa terjadi gitu ya, kalau kita mau bertanya itu ya, karena itu dampak gitu ya, jadi dari penurunan dari produksi hormon ovarium, ya, jadi di apa namanya di ovarium hormon ovarium itu akan mengeluarkan hormon estrogen gitu ya, itu hormon-hormon pada perempuan itu kan estrogen sama progesteron. Nah, ini yang paling penting itu adalah hormon estrogen gitu ya. Nah, itu akan mengalami penurunan. Nah, seiring bertambahnya waktu gitu ya, itu estrogen itu akan mengalami penurunan gitu ya untuk memproduksi sel telur gitu ya tadi ya fungsinya tadi. Nah, ketika sel telur tadi semakin sedikit yang diproduksi gitu ya, akhirnya tadi siklus menstruasinya kan akan terhenti seperti itu. Nah, normalnya biasanya itu terjadi pada usia-usia yang 45 sampai 55-an gitu ya Bu Ika. Gitu. Tetapi kalau ditanya tadi apakah terjadinya hanya di usia 51 tidak gitu ya. Karena memang ada apa ya namanya ada istilahnya prematur menopause gitu ya. Ada menopause itu terjadi yang sebelum di usia yang tadi normalnya tadi gitu ya. Nah, itu ada biasanya ada beberapa sebab yang seperti itu Bu Ika gitu. Terima kasih Bu Iwin. Mungkin nyambung Bu yang tadi terkait dengan ada sebab yang menyebabkan menopause-nya nggak di usia 50 tahun Bu ya. Berarti menopause-nya lebih dini ya Bu ya. Ya. Yaitu biasanya apa saja Bu Iwin penyebabnya yang menopause-nya lebih awal Bu? Jadi menopause istilahnya kalau kita memanggilnya menopause dini gitu ya. Tapi kalau ada yang istilah di medisnya itu ada iatrogenic menopause gitu ya atau apa namanya prematur menopause gitu. Nah, ada yang prematur menopause itu bisa karena apa namanya penyakit genetik gitu ya. Ada istilahnya di POI gitu ya. Jadi ada insufisiensi dari ovarium itu. Jadi ovarium itu dari awal sudah tidak berfungsi gitu ya untuk menghasilkan hormon tadi gitu. Jadi akhirnya dia menjadi prematur apa namanya menopause gitu. Nah, itu juga bisa pada kasus-kasus beberapa penyakit gitu ya Bu Ika yang terkait dengan POI itu. Tapi ada juga yang tadi dikatakan genetik itu ada yang mungkin ibu gitu ya atau kakak perempuannya itu apa namanya mengalami prematur menopause juga. Jadi ada intinya genetiknya seperti itu gitu. Kemudian ada beberapa itu tadi yang pertama ya ada beberapa juga menopause itu yang disebabkan oleh karena pengobatan kanker. Ya, jadi misalnya kemoterapi gitu ya atau radioterapi gitu ya. Nah, kenapa kok kemoterapi ini bisa menyebabkan apa namanya tadi ya menopause dini gitu? Karena kemoterapi tadi agen-agen di kemoterapi atau pengobatan tadi itu akan merusak ovarium gitu ya. Akan merusak ovarium di mana tadi ketika ovariumnya tadi apa namanya akan rusak ya karena terpengaruh dengan adanya obat-obat kemo tadi gitu ya. Otomatis dia akan produksinya tadi kan akan berkurang juga gitu ya. Akhirnya akan terjadi menopause dini gitu ya. Nah, ada juga yang apa sih pengangkatan rahim, tapi memang untuk pengangkatan rahim itu biasanya pengaruhnya tidak secara langsung seperti yang tadi arah ovarium gitu ya Bu Ika, tapi dia arahnya mungkin karena siklus menstruasi tadi ya yang mungkin akhirnya ada beberapa perubahan, misalnya ada kalau pembedahan terkait dengan rahim. Gitu. Jadi ada seperti itu Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Bu di kolom chat. Saya bacakan ya Bu Wiwin. Untuk yang pertama dari Ibu Ratna Ningsih. Pertanyaannya, selamat pagi Bu Wiwin dan Wika, apa kabar Bu? Semoga sehat. Saya ingin bertanya, saudara saya itu kerap merasa kesepian dan mudah sensitif perasaannya memasuki usia menopause. Apakah itu juga termasuk dampak menopause? Dan bagaimana peran keluarga sebaiknya Bu? Terima kasih Bu Wiwin. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratna Ningsih ya. Jadi memang ada beberapa tadi gejala gitu ya
terkait dengan menopause gitu. Nah, ini yang mungkin tidak disadari gitu ya. Nah, salah satu gejala tadi yang mungkin tadi dari apa namanya saudaranya Bu Ratnanesi tadi. Jadi ada gejala yang tuh psikogenik gitu ya, gejala yang terkait psikis gitu, yang dimana apa namanya seorang wanita tadi dia tuh akan istilahnya akan merasa terkait dengan perasaannya ya, mood swing gitu ya, jadi mudah marah, kesepian seperti itu ya, kemudian sedih gitu. Nah, kita memang karena memang apa beberapa menopause ini ya itu gejalanya itu jarang teridentifikasi gitu ya oleh seorang wanita yang dia memang mengalami menopause. Apakah ini memang gejala menopause gitu ya. Nah, kita memang harus paham apa sih sebenarnya beberapa gejalanya itu banyak gitu ya. Tapi memang itu tadi yang dialami oleh saudaranya Bu Ratnanesi itu termasuk gejala yang psikogenik gitu ya. Nah, kalau memang apa yang harus dilakukan gitu ya oleh keluarga, dukungan keluarga sangat penting ya, apalagi ketika biasanya masa-masa menopause ini ya, kadang kan sudah kadang hanya tinggal bersama pasangan gitu ya, kadang ya, kadang anak cucunya juga sudah pergi apa namanya sudah berumah tangga sendiri gitu ya mungkin, kemudian kadang ada juga yang sudah ditinggal oleh pasangan juga gitu ya. Jadi memang ini dukungan dari keluarga itu sangat penting sekali gitu ya untuk salah satu menghadapi gejala menopause ini. Terima kasih Bu Wiwin. Lanjut ya Bu ya, ini ada pertanyaan yang sudah mengantri banyak nih Bu. Yang berikutnya ini dari Bu Sasa, atau Mbak Sasa ya ini ya, Mbak Sasa ya. Pagi Radio Raisa, menarik pembahasannya hari ini ya Bu ya. Saya sangat penasaran Bu, karena saya belum menopause ini ya. Apakah menjelang menopause itu terasa sakit Bu Wiwin? Matur nuwun Bu. Ya. Baik, Bu siapa tadi Bu Ika? Bu Sasa. Bu Sasa ya. Jadi Bu Sasa, kita itu di dalam menopause itu ada tahapannya ya Bu Sasa gitu ya. Jadi ada istilahnya tahapan itu ada premenopause gitu ya. Itu biasanya yang mau menginjak usia 40 tahun gitu ya. Itu ada usia premenopause. Nanti ada tahapan perimenopause dan juga nanti menopause. Jadi sebenarnya kalau yang dikatakan menopause tadi Bu Sasa adalah ketika seorang wanita tadi sudah tidak apa namanya menstruasi selama 1 tahun, ya 1 tahun berturut-turut tidak menstruasi, itu baru dikatakan menopause. Tapi yang tadi ketika yang tadi saya sebutkan menjelang menopause itu sudah ada masanya, misalnya kalau usia 40 tahun ya 37 sampai 40 tahun itu sudah mulai menjelang namanya premenopause gitu ya. Nah, premenopause tadi sebenarnya tidak ada gejala yang mencolok pada menopause gitu ya, karena ini masih pre gitu ya. Nah, gejalanya apa biasanya yang mungkin akan nampak itu biasanya terkait dengan siklus mens gitu ya. Mungkin terkait mensnya mungkin juga tidak teratur gitu ya. Kemudian mungkin kadang mensnya juga banyak, kadang sedikit gitu ya. Kadang ada disertai dismenor gitu. Jadi itu mungkin masih masa-masa yang premenopause gitu. Mungkin jadi kalau misalnya di Bu Sasa masih usianya masih mau menjelang 40 gitu ya, jadi sebenarnya belum menopause. Jadi dikatakan menopause tadi sebenarnya ketika seorang wanita sudah tidak mendapatkan apa namanya mens selama 1 tahun berturut-turut. Jadi seperti itu Bu Ika. Jadi tidak tiba-tiba ya Bu ya, ada waktu rentang waktunya ya, ada tahapannya ya Bu ya. Ya berarti tidak sekali itu nggak artinya menopause belum dikatakan seperti itu ya Bu ya. Jadi tadi kuncinya adalah ketika 12 bulan atau 1 tahun ketika seorang wanita sudah tidak mendapatkan mens, nah itu baru dia titiknya tuh menopause gitu. Tapi kalau tadi masih 4 bulan gitu ya masih kok belum, nah itu masih ini tahap-tahapnya di situ gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Tadi beberapa gejala sudah disebutkan oleh Bu Wiwin ya. Tadi ada yang ada dysmenorrhea, mulai tidak teratur seperti ya Bu ya. Bu, ini ada pertanyaan berikutnya Bu dari Bu Intan, Mbak Intan mungkin ya. Ini nyambung dari pertanyaan yang sebelumnya Bu. Jadi kalau tadi menanyakan apakah ada menjelang terasa sakit, tadi ini Bu Intan ini menanyakan perubahan apa saja yang terjadi ketika wanita memasuki menopause Bu. Jadi mungkin selain tadi ada perubahan menstruasi, apakah ada perubahan-perubahan yang lain Bu secara keseluruhan? Ya, baik. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan apa namanya yang terjadi ketika mau menopause itu tergantung ya. Jadi tidak semua wanita sebenarnya mengalami perubahan yang sama. Tergantung tadi jumlah estrogen. Kalau kita kembali lagi sebenarnya kenapa sih terjadi beberapa perubahan tadi itu karena dampaknya karena penurunan estrogen gitu ya. Nah, kalau tadi yang pertama tadi sudah ada yang saya ini ya bahwa salah satunya adalah termasuk gejala psikogenik tadi ya yang suka mood swing ya, mungkin depresi, stres gitu ya, suka marah gitu, kecewa gitu ya. Nah, yang pertama mungkin yang sering muncul ya hampir 75% ya. Wanita yang dia mengalami menopause itu akan terjadi gejala vasomotor. Itu yang seperti apa gitu ya. Jadi misalnya
kadang ada terjadi pada waktu malam hari gitu ya, itu ada rasa panas gitu ya, sensasi panas yang dia dari dari dada gitu ya, panas itu, kemudian dia ke leher sampai wajah gitu ya, itu tampak kemerahan di situ. Itu namanya istilahnya hot flashes gitu ya, atau semburan panas gitu ya. Nah, di situ biasanya terjadinya kapan itu gitu. Nah, itu biasanya terjadinya juga tidak bisa diprediksi gitu ya, tidak bisa unpredictable, dan juga mungkin itu juga transient, jadi sementara saja gitu. Dan itu terjadinya juga nggak begitu lama gitu. Dia antara detik sampai menitan gitu ya, terjadinya hot flashes itu gitu. Kemudian mungkin juga kadang selain hot flashes di gejala vasomotor tadi ada yang terkait sakit kepala gitu ya, mungkin yang sering ibu itu mengalami tadi yang terkait dengan sakit kepala, pusing gitu. Nah, itu yang terkait dengan gejala vasomotor. Nah, kemudian ada yang ketiga ya, tadi sudah ada gejala vasomotor, ada gejala psikogenik gitu ya. Yang ketiga itu adalah gejala yang terkait dengan urogenital. Maksudnya apa Bu yang urogenital gitu ya? Yaitu misalnya ada yang terkait dengan di daerah kelamin gitu ya. Jadi di alat kelamin wanita itu dia akan mengalami misalnya vagina. Vagina itu kan jalan lahir ya, itu akan mengalami atrofi. Atrofi itu pengecilan gitu ya. Kemudian selain itu akan terjadi karena tadi penurunan dari estrogen, itu juga akan terjadi penurunan lubrikasi ya. Lubrikasi itu kayak adanya lubrikan pada perempuan gitu ya. Nah, itu juga nanti akan berhubungan berdampak mohon maaf terkait dengan seksualitas ya pada seorang perempuan yang menopause gitu ya, karena tadi sudah dari vaginanya mengecil gitu ya, kemudian lubrikasinya juga berkurang gitu ya karena hormon estrogen tadi, kemudian juga ada iritasi pada vagina, kemudian gatal-gatal pada vagina gitu ya, yaitu yang kemudian satu lagi mungkin yang terkait inkontinensi ya, mungkin yang sering pipis gitu ya. Nah, itu merupakan gejala dari urogenital gitu ya. Jadi itu beberapa gejala perubahan yang mungkin akan terjadi selama menopause gitu ya. Cuman tadi yang harus diingat bahwa setiap ibu gitu ya, setiap wanita itu akan berbeda dengan gejalanya masing-masing gitu, karena tergantung jumlah estrogennya juga. Itu Bu Ika. Ya, banyak sekali ya Bu ya, ternyata perubahannya, dan itu beberapa hal menimbulkan ketidaknyamanan ya Bu Iwin ya. Ya, betul. Ya, ini menyambung pertanyaan berikutnya Bu Iwin, masih terkait dengan gejala yang muncul atau perubahan yang muncul ya Bu Iwin. Ini dari WhatsApp dari Radio Raisa. Pagi-pagi dari Radio Raisa sambil sarapan ini Bu. Selamat pagi Bu. Bermanfaat sekali temannya hari ini. Perkenalkan, nama saya Husna Faizah di Sleman. Saya juga mengamati ibu saya dengan perubahannya, Bu. Ibu saya jadi sering menghubungi dan menanyakan kabar anak-anaknya, Bu. Kadang jadi berlebihan dan mungkin terlalu khawatir. Apakah baiknya ini kita menyikapinya bagaimana, Bu Wiwin? Apakah hal ini akan terus-menerus terjadi? Terima kasih, Bu Wiwin. Ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan itu termasuk dengan gejala psikogenik ya tadi ya, dengan rasa cemas gitu ya, mood swing gitu ya, ada rasa stres gitu pada seorang menopause gitu ya. Tapi memang menopause itu nanti kalau kita sudah ke dalam menopause gitu ya, kemudian itu kan akan masuk ke pasca menopause gitu ya. Nah, pasca menopause itu dikatakan pasca menopause itu kan 5 tahun gitu ya. Jarak waktunya kan memang 5 tahun setelah menopause itu gitu ya. Nah, itu biasanya memang gejala itu akan muncul di situ gitu ya, di dalam rentang waktu seperti itu gitu ya. Nah akhirnya kalau tadi memang masalahnya di gejala psikogenik gitu ya, nah itu tadi benar-benar dukungan gitu ya keluarga. Tapi kalau mungkin misalnya jauh ya masih di ini gitu ya, masih bisa teleponan gitu ya, masih bisa memberikan istilahnya kayak hiburan gitu ya untuk ibu-ibu kita di situ, bisa ditemanin gitu ya. Kadang memang ibu saya juga seperti itu, kadang gatal-gatal gitu ya, yang sering pruritus gitu ya, itu pada sekitar area itu kadang kok gatal-gatal ya seperti itu. Karena tapi saya memahami bahwa itu adalah salah satu gejala dari menopause gitu. Jadi kalau yang untuk psikogenik memang keluarga tadi gitu ya, dan itu kita keluarga juga harus memahami Bu Ika gitu ya, bahwa sebenarnya ini adalah gejala menopause gitu. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya menopause itu normal gitu ya, normal. Tapi memang ada yang kita harus waspadai juga Bu Ika gitu ya, terkait gejala yang mungkin itu bisa akhirnya kita harus menghubungi dokter gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Ya, ini ada lanjutan lagi Bu Wiwin, banyak sekali nih Bu ya. Bu, tadi Bu Wiwin mengatakan bahwa gejala setiap wanita berbeda-beda. Lalu apakah ada gejala yang harus diwaspadai, yang harus diberikan tindakan tertentu Bu? Terima kasih Bu, ini dari Ibu Niken Indraswari. Ya, jadi terima kasih Bu Niken. Ya, Bu Niken. Niken. Jadi gini Bu Niken, jadi memang sebenarnya
di dalam ketika seseorang perempuan tadi ya didiagnosis 12 tahun, kok 12 tahun, 12 bulan gitu ya, 12 bulan 1 tahun tidak mens tadi ya, itu sebenarnya perlu ada pemeriksaan fisik juga ya. Oh, ketika misalnya ibu ini sudah 1 tahun ini sudah tidak mens ya. Nah itu biasanya ada pemeriksaan fisik juga gitu ya yang berkenaan untuk mendukung apakah memang ini menopause gitu ya. Nah salah satunya nanti ada pemeriksaan misalnya fisik tanda vital gitu ya. Biasanya akan terjadi misalnya yang terkait tanda vital itu apa? Nah mungkin terkait vasodilatasi dari pembuluh darah sehingga kemungkinan akan terjadi mungkin tensinya sudah mulai tinggi gitu ya. Kemudian berat badan. Nah, kadang ibu-ibu ini yang mungkin berat badan ini kadang juga akan di masa-masa transisi menopause juga akan lebih bertambah gitu. Kemudian kalau tinggi badan justru malah akan berkurang gitu ya karena nanti ada dampak gitu ya terkait osteoporosis gitu ya. Jadi tinggi badan berkurang. Nah, ada yang perlu diwaspadai salah satunya yang mungkin lebih ini ya itu adalah perdarahan gitu ya. Jadi kalau memang ada kadang kan gini ya, kita sudah 1 tahun, ibu-ibu itu sudah 1 tahun tidak mengalami mens gitu. Kok tiba-tiba setelah jarak 1 tahun itu kok ada flek gitu ya, ada flek atau ya perdarahan sedikit gitu ya, misalnya seperti itu harus diwaspadai itu gitu ya. Makanya misalnya seperti itu diwaspadainya seperti apa ya? Kita pergi ke dokter gitu ya. Nah, itu misalnya ada pemeriksaan juga. Jadi ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan pap smear juga gitu ya. Karena kenapa? Karena memang biasanya ya pap smear itu kan salah satu untuk mencegah kanker serviks gitu ya. Nah, salah satu kan ada dan juga pap smear itu gejalanya ada perdarahan gitu ya. Perdarahan entah itu perdarahan salah satunya ini kan perdarahan di luar ya, di luar masa mens. Nah, itu diwaspadainya ke situ. Makanya ada misalnya ada pemeriksaan ada perdarahan seperti itu gitu Bu Ika. Jadi itu perlu itu pemeriksaan pap smear gitu ya. Jadi yang sebenarnya diwaspadai itu yang mungkin terkait dengan perdarahan ya. Setelah yang 1 tahun itu tadi Bu Ika. Ya, jadi beberapa hal yang harus dilakukan pemeriksaan juga lebih lanjut terkait dengan dampak dari menopause ya Bu ya, perubahan-perubahan yang terjadi selama menopause gitu. Iya Bu. Bu Wiwin menyambung dari yang tadi Ibu menyampaikan ada beberapa perubahan pada organ genitalnya perempuan ya Bu ya, karena kebutuhan reproduksi kalau misalnya wanita ada menopause, tapi kan kalau laki-laki masih panjang ya Bu ya kebutuhan untuk itu. Nah, apakah setelah menopause ini masih bisa Bu melakukan aktivitas seksual untuk pasangan suami istri yang si istri sudah menopause gitu Bu. Kemudian apakah ada tips-tips yang dapat dilakukan apabila memang sebenarnya itu masih bisa dilakukan Bu Wiwin? Ya, baik. Nah, tadi karena memang di dalam menopause tadi ya Bu Ika ya, itu kan akan terjadi salah satunya perubahan urogenital gitu ya, yang dimana perubahan dari vagina perempuan ini mengalami mengecil, atrofi dan juga lubrikasinya berkurang sehingga vagina itu kering. Nah, ketika vagina itu kering atau lubrikasinya kurang tadi ya karena penurunan hormon estrogen tadi, itu akan berdampak pada hubungan seksual seorang perempuan gitu. Nah, kenapa? Ya itu tadi karena sudah sempit gitu ya. Nah, ketika sudah sempit tidak ada lubrikasi, otomatis akan memberikan rasa yang nyeri atau namanya istilahnya di medis itu dyspareunia. Ya, dyspareunia itu adalah nyeri saat berhubungan seksual gitu ya. Nah, tetapi memang kalau kita ini ya bisa hal itu karena sesuatu masalah seksual itu juga kadang sensitif ya gitu ya, di antara pasangan itu kan sensitif gitu ya, tapi memang ada trik-triknya juga gitu ya Bu Ika yang misalnya terkait itu. Jadi bisa dari beberapa ini bisa menghubungi dokter terkait misalnya dengan lubrikasi itu. Jadi ada yang untuk terkait obat-obat lubrikan ya, lubrikasi dalam untuk meningkatkan tadi ya seksual tadi gitu ya, itu yang bisa didapatkan itu di apotek. Tapi kalau menurut saya sih kita bisa konsultasi ke dokter dulu ya Bu Ika, karena ada yang berbahan yang seperti apa gitu yang bisa dianjurkan seperti itu Bu Ika. Ya, takutnya kita beli malah ini ya. Jadi memang kalau memang pasangan ini masih aktif secara seksual gitu ya, itu masih bisa gitu. Jadi menghubungi dokter gitu ya terkait mana yang mungkin yang terkait lubrikan yang mungkin bisa gitu ya digunakan gitu untuk ibunya ini. Jadi boleh ya Bu ya, masih boleh ya Bu ya, walaupun sudah menopause. Tidak ada masalah Bu Ika kalau dari beberapa kita tidak dilarang gitu ya. Justru itu akan menambah keharmonisan tadi ya, merasa tidak sendiri, merasa dicintai gitu ya. Gitu. Tapi kadang memang pengaruh budaya juga Bu Ika gitu kan. Nah kalau sudah di pedesaan itu kan kadang waduh sudah jagain cucu gitu kan ya, sudah ngomong itu tuh udah suatu hal yang membahagiakan gitu ya. Makanya faktor menopause itu juga usia menopause itu sangat dipengaruhi budaya gitu ya. Mungkin juga nanti di negara istilahnya kalau tadi mungkin belum saya sebutkan ya, negara maju sama negara berkembang itu juga akan berbeda gitu ya. Seperti negara maju mungkin akan lebih cepat gitu ya menghadapi, dan itu mungkin stresnya juga akan lebih
luar biasa gitu ya, daripada kita di negara berkembang gitu ya, yang mungkin tadi budayanya ya, oh ya sudah, kalau sudah tua kan menerima gitu ya. Kalau beberapa penelitian yang terkait menopause itu kan seperti itu, sudah siap menerima ya, karena sudah tua ya kita harus menjalani yang seperti ini gitu. Tapi ya ada yang tadi tergantung juga kepribadiannya masing-masing juga, Bu Ika. Iya, ya, terima kasih Bu Wiwin. Ibu nyambung lagi Bu. Ini kalau tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan perubahan yang terjadi, kemudian keluhan-keluhan yang mungkin itu setelahnya baik fisik, psikologis tadi ya Bu ya. Sebenarnya bisa dicegah nggak Bu kalau misalnya nanti kita sebelum ini kan barangkali ada yang tadi yang belum mengalami menopause ya Bu ya. Kita dari awal sudah tahu nih akan mengalami ini. Untuk mengurangi, bisa dikurangi kah atau bahkan mungkin bisa dihindari sama sekali Bu keluhan-keluhan yang tadi Bu Wiwin. Kalau misalnya ada tips-tipsnya untuk mencegah atau mengurangi untuk persiapannya Bu di fase persiapan kita sebelum menopause. Ya, baik, terima kasih Bu Ika. Kalau yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah gejala vasomotor ya, yang mungkin akan muncul yang tadi hot flashes tadi ya. Itu hot flashes. Nah, itu apa namanya? Itu tuh sebenarnya karena ada rasa panas gitu ya, ada semburan panas yang memang ya akan dari dada gitu ya sampai ke wajah gitu. Nah, itu juga itu bisa sebenarnya ketika terjadi seperti itu juga bisa dikurangi juga gitu ya dengan keadaan yang seperti itu. Jadi menguranginya seperti apa? Jadi bisa dengan nutrisi, maksudnya di sini jangan makan makanan yang mengandung pedas gitu ya, panas gitu ya. Kemudian juga ketika panas tadi kan itu terjadinya hot flashes itu pada malam hari ya. Biasanya hot flashes itu disertai dengan keringat malam juga gitu ya, kadang dengan demam juga seperti itu gitu ya, perspirasi gitu. Nah itu juga kalau misalnya terjadi seperti itu kan karena udah panas berkeringat, nah itu mungkin juga dari bahannya gitu ya, mungkin bahannya pakaiannya tipis aja gitu ya, katun gitu ya, tipis. Kemudian juga kemungkinan spray ini juga basah gitu ya, jadi mungkin yang ini juga spraynya yang diambil yang nyaman gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi tidak mengkonsumsi rokok, alkohol itu seperti yang ini kopi gitu ya, yang seperti itu Bu Ika. Kalau untuk yang gejala yang vasomotor ya Bu Ika gitu. Jadi yang memang benar hampir 70% ya, 75 sampai yang tadi apa namanya gejala yang vasomotor dan juga yang orogenik tadi sekitar 60%. Jadi memang terbanyak itu sebenarnya yang gejala-gejala yang terkait fisik tadi gitu ya. Pada apa namanya menopause ini Bu Ika. Berarti lebih kepada gaya hidup ya Bu ya, gaya hidup yang sehat Ya, dari betul. sejak sebelum menopause gitu ya Bu ya, Ya. sebelum pramenopause gitu ya. Ya betul. Nah nanti kalau nanti kan juga ada faktor ininya juga ya, dampak menopause itu apa aja itu juga banyak pencegahannya juga Bu Ika gitu ya. Kalau yang tadi bagaimana karena kita misalnya gini, apakah menopause bisa dicegah kan nggak bisa. Itu kan suatu sudah yang normal gitu ya. Tapi kita bisa meminimalkan dari keluhan-keluhan tadi gitu ya. Kemudian tadi salah satunya juga minum yang banyak. Nah ini kadang pada apa namanya lansia gitu ya, ibu yang sudah menopause itu kadang kan karena terlalu banyak ini ya aktivitas misalnya nggak tahu gitu ya, kalau ini mungkin hidrasi itu penting, cairan itu ya kadang sok kurang cairan gitu ya, dan jatuh lagi tadi mungkin tidur ya Bu, lupa tadi. Nah ini kadang kurang tidur gitu ya pada ibu. Nah kadang sering terbangun insomnia gitu ya, sering terbangun waktunya tuh, jadi dia kalau dari normalnya tuh sudah karena normal kan ini 7 sampai 8 jam gitu ya, ini mungkin sekitar 4 jam gitu ya, karena sering bangun gitu ya, karena tadi mungkin pipis gitu ya, karena ada inkontinensia tadi ya, sering pipis di malam hari, bolak-balik ke kamar mandi, akhirnya kan mengurangi kualitas tidurnya itu Bu Ika. Iya, terima kasih Bu Wiwin. Jadi salah satu yang ini tadi juga muncul ini ya, insomnia ya pada lansia ya, karena ada keluhan-keluhan yang tadi mengganggu untuk kualitas tidurnya Bu Wiwin ya. Ya, bila ada pertanyaan lagi Bu Wiwin, aduh antrinya banyak sekali nih Bu di chatnya Bu. Ya, saya bacakan ya Bu Wiwin. Selamat pagi Bu, apakah ada faktor yang dapat mempengaruhi waktu menopause Ibu? Sehingga menopause-nya bisa lebih cepat atau lebih lambat. Tadi salah satunya ada penyakit ya Bu ya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain Bu untuk yang dapat menyebabkan perubahan waktu menopause dari yang usia yang biasa rata-ratanya terjadi Bu. Ya, kalau memang beberapa, kalau yang tadi normalnya kan memang tadi ya di usia 45 sampai 55. Tadi kalau yang saya bilang POI tadi karena memang ovariumnya tuh apa sih tidak berfungsi dengan bagus ya, sudah dari awal gitu ya, itu gejala primernya seperti itu memang sudah tidak berfungsi gitu ya. Jadi dari awal tuh termasuk yang terkait dengan penyakit tadi ya, Graves gitu ya, hipotiroid gitu ya, itu biasanya yang terkait seperti itu Bu gitu. Kemudian memang yang apa sih nama penyebab yang terbesar tadi yang terkait dengan pengobatan kanker ya, yang biasanya terkait dengan menopause dini itu seperti itu. Pengobatan jadi ada pembedahan tadi yang mungkin pada rahim, baru tidak langsung. Kemudian apa pembedahan yang memang dia harus
melibatkan ovarium gitu ya, indung telurnya itu gitu. Seperti itu sih Bu Ika. Yang paling banyak. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Ini sesuai dengan instruksi Mbak Galuh bahwa kita ada jeda sejenak. Nanti kita akan sambung lagi Sobat Raisa. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Galuh terlebih dahulu. Baik, terima kasih dan mohon izin Bu Iwin dan juga Bu Ika. Seru sekali ya Sobat Sehat, ternyata banyak perubahan-perubahan Banyak, yang akan dirasakan begitu ya Bu Iwin ya. Tentunya kita jadi lebih tahu ya Sobat Sehat apa saja yang nantinya kita rasakan ketika nanti menopause. Tapi setelah ini Sobat Sehat, kita akan kembali lagi dan kita akan menikmati satu lagu yang akan hadir di pagi hari ini dari Afgan dengan Lestari Merdu. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyummu memberi
Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Ya Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Selamat bergabung kembali Sobat Sehat yang berada di radio aplikasi streaming, di website maupun di Zoom. Anda di program kami di Bincang Sehat Raisa Radio. Sobat Sehat, ternyata menarik sekali ya bicara tentang menopause ini, dan tentu kita jadi mengamati nih apa yang terjadi di kerabat kita atau mungkin ibu kita sendiri ya Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat, tentu pertanyaan masih kami buka sampai dengan nanti pukul 9 ya di 0812 3239 7300 nih. Sudah banyak dari Sobat Sehat yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya. Selalu nyimak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Ibu Ika. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Galuh. Ya Bu Wiwin, ternyata masih banyak yang antri nih Bu pertanyaannya Bu ya. Kita lanjut ya Bu Wiwin. Topiknya sangat menarik sekali. Menarik. Ya, topiknya sangat menarik sekali Bu Wiwin ya. Jadi ini ada pertanyaan Bu dari chat di Radio Raisa. Pertanyaannya saya bacakan ya Bu ya. Pagi Bu Wiwin dan Bu Ika, saya Eka Wuritri Renggani. Wah, ternyata kita di Indonesia diuntungkan ya Bu ya, karena di sini ibu-ibu banyak arisan dan ngomong cucu ya Bu ya. Jadi mengurangi kesepian, tadi salah satu dampak dari menopause ya Bu ya. Bu, lalu biasanya informasi mengenai dampak menopause ini biasanya disampaikan melalui apa nih Bu? Apakah ada program dari pemerintah atau apa yang mungkin agar para ibu-ibu itu lebih paham dan lebih siap Bu? Jadi biasanya informasi ini dapat kita dapatkan dari mana saja Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Eka ya tadi ya. Nah, jadi memang gini Mbak Eka, kalau dari di negara kita gitu ya, misalnya kalau memang tadi kita memang harus mengenal dulu ya. Jadi kadang menopause tadi dianggap satu hal yang normal gitu ya tadi ya. Dengan akhirnya sebenarnya bahwa normal tadi kan sebenarnya juga ada beberapa perubahan gitu ya. Nah, kadang beberapa perubahan tadi tuh yang nggak dirasakan gitu ya, yang nggak terasa. Kalau yang tadi, oh sebenarnya gatal-gatal itu karena menopause seperti itu gitu ya. Nah, kadang akhirnya tadi ketika ibu itu akhirnya wanita yang menopause ini datang ketika memang ada keluhan yang tadi yang lebih tadi ya yang diwaspadai tadi ketika misalnya ada perdarahan gitu ya. Padahal banyak juga gitu ya keluhan yang lain. Nah, ini memang dari beberapa penelitian juga gitu ya, karena memang untuk menopause sendiri itu belum banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, kadang jadi tadi pas mungkin dan kita mungkin di Indonesia garda terdepan adalah puskesmas gitu ya. Puskesmas itu kan untuk promotif sama preventif gitu. Nah, itu mungkin ketika ibu gitu ya, misalnya pas lagi ada keluhan seperti itu mungkin bisa aja juga datang ke puskesmas gitu ya, karena tadi pusat kesehatan masyarakat tadi itu yang pertama adalah garda terdepannya tadi, itu bisa di sana kita bisa mendapatkan edukasi gitu ya terkait dengan menopause tadi gitu ya dan dampaknya tadi gitu. Sebenarnya seperti itu Bu Ika.
Terima kasih Bu Wiwin ya. Jadi di puskesmas tersedia juga Bu ya Iya, sarana atau media iya. untuk dapat mengetahui terkait dengan menopause ini. Ya, lanjut ya Bu Wiwin ya, izin melanjutkan pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Yulfa Aziza, mahasiswa minat KMPK 2022. Bu, saya mau bertanya, apakah umur pertama menstruasi itu mempengaruhi kapan terjadinya menopause, Bu Wiwin? Oh, iya. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, kalau dari awalnya gitu ya, tadi estrogen kan sebenarnya yang awalnya tadi kan dari penurunan estrogen gitu ya. Jadi sebenarnya estrogen tadi kan akhirnya menghasilkan itu ya sel telur tadi. Nah, sebelum lahir itu kan biasanya kita tuh punya sekitar 7 jutaan gitu ya. Nah, nanti lahir tuh akan berkurang 2 juta gitu ya. Nah, kadang setiap bulan itu ya ketika reproduksi itu juga sel telur itu akan dikeluarkan gitu ya, mungkin sekitar 20-an gitu ya akan dikeluarkan. Nah, otomatis ketika usia menarkenya tadi itu lebih cepat gitu ya, otomatis kan akan keluarnya kan akan lebih banyak juga, akan lebih cepat juga gitu ya. Jadi akhirnya habisnya, maksud saya habisnya kan juga akan lebih cepat karena udah dikeluarkannya oosit tadi, ya, sel telur tadi lebih cepat, otomatis habisnya juga akan lebih cepat gitu. Nah, otomatis memang ada faktor gitu ya dari beberapa penelitian yang memang usia menarke lebih cepat tadi memang akhirnya berdampak terhadap menopause yang juga lebih cepat. Itu Bu Ika. Ya, berarti berpengaruh ya Bu ya, usia menarke, dan sekarang memang rata-rata usia menarke lebih awal ya, karena status gizinya sekarang anak-anak udah lebih bagus dari zaman dulu ya Bu ya, anak-anak SD sudah menarke gitu ya Bu. Bu Wiwin, izin melanjutkan Ibu terkait dengan terapi Bu, kalau tadi sudah dibahas terkait dengan pencegahan Bu, misalnya sekarang ini sudah mengalami menopause, apakah ada terapi-terapi yang dapat digunakan untuk mengurangi gejalanya Bu? Ya, jadi ada istilahnya kalau mungkin ibu-ibu bisa apa namanya mungkin kalau pas lagi apa namanya baca gitu ya, itu ada istilahnya terapi suli hormon gitu ya, terapi suli hormon. Jadi terapi pengganti hormon estrogen tadi gitu Bu Ika. Cuman memang Bu Ika ini pernah yang saya dapatkan saat pelatihan, jadi kalau yang terapi suli hormon ini tadi itu hanya bisa digunakan itu pada yang tadi Bu Ika, yang dia mengalami prematur menopause. Tapi kalau dia tidak dianjurkan untuk yang tadi menopause yang lebih dari 50 tahun gitu ya, kemudian yang dengan sebab yang lain selain yang tadi itu tidak dianjurkan untuk yang terapi suli hormon. Sebenarnya terapi suli hormon itu banyak fungsinya Bu Ika. Jadi dia tuh kayak ketika mau mengkonsumsi terapi suli hormon itu kayak memakan buah semalakama. Ada untungnya tapi ada nggak untungnya gitu. Jadi misalnya ada untungnya tuh apa? Dia bisa dengan terapi suli hormon tadi dia bisa mengurangi gejala-gejalanya tadi, misalnya hot flashes gitu ya, kemudian mengurangi gejala pada vagina gitu ya tadi ya, kemudian juga mencegah osteoporosis gitu. Tetapi itu juga dia kontraindikasi Bu Ika, ketika pada kasus-kasus yang dia misalnya ibu ini mempunyai stroke, mempunyai riwayat CA payudara gitu ya. Itu jadi tadi saya bilang gitu. Jadi ini kayak sesuatu yang sebenarnya dia bisa mengurangi, tapi pada kasus yang ini tidak bisa gitu. Dan itu tadi dia hanya pada apa sih pada yang tadi wanita yang dengan prematur tadi ya Bu Ika yang untuk terapi suli hormon gitu. Nah kalau yang misalnya ada nggak sih kalau yang di terapi suli hormon yang mungkin dia tidak untuk yang tadi ya alami gitu ya. Nah yang alami itu biasanya kadang kita apa namanya mengedukasi gitu ya Bu Ika itu biasanya dengan apa namanya terapi fitoestrogen ya. Fitoestrogen itu estrogen yang memang dia dapat dari tumbuh-tumbuhan. Nah itu biasanya didapat dari yang adanya vitamin C, D, E gitu ya, isoflavon. Nah, itu ada di mana sih gitu. Nah, itu biasanya apa sih kandungan-kandungan itu tadi itu ada di produk kedelai. Ya, produk kedelai gitu ya yang mungkin tempe, mungkin ya, vitamin E tadi mungkin pada kecambah seperti itu ya. Nah, itu Bu Ika. Nah, itu salah satunya apa ya dengan isoflavon tadi itu sebenarnya dia bisa apa ya berikatan dengan yang ada di tempe tadi ya, misalnya di produk kedelai tadi ya, dia bisa berikatan dengan reseptor estrogen gitu ya. Dimana kalau dia sudah berikatan otomatis kan akan menambah masukan estrogen tadi gitu kan istilahnya. Jadi dia akan bisa mengurangi gejala-gejala yang tadi terkait hot flashes gitu ya, yang terkait dengan uretra gitu ya tadi ya, apa namanya vagina gitu ya, gangguan di situ gitu. Itu yang terkait dengan yang terapi suli hormon yang alami gitu ya. Tapi bisa juga Bu Ika misalnya kalau yang terkait pengobatan sebenarnya kalau dokter ya yang meresepkan ya kalau misalnya tadi kalau dia ibu ini memang mengalami apa sih depresi itu ya ada antidepresan gitu ya. Nah, itu benar-benar yang memang harus menghubungi dokter Bu Ika seperti itu. Nah,
Kalau memang yang kita sebagai kalau edukasi gitu ya, edukator gitu ya, perawat gitu ya, kita misalnya ada juga terapi komplementer. Nah, itu yang misalnya terkait apa misalnya aromaterapi gitu ya, yang terkait seperti itu tuh masih bisa gitu ya kita edukasi. Tapi kalau yang berhubungan dengan obat itu ya dari medis gitu. Kemudian juga olahraga juga. Nah, ini olahraganya juga kadang kalau di tempat-tempat kita di pedesaan ya Bu Ika mungkin apa sih kalau sudah ibu-ibu itu ya kadang jalan-jalan gitu ya pagi sehat gitu ya seperti itu. Jadi itu juga cukup sebenarnya juga untuk menjadi pengobatan alami gitu ya dari keluhan menopause itu Bu Ika. Jadi cocok ya Bu, habis jalan-jalan terus makan nasi pecel sama tempe. Itu. Udah ada tambahnya, ada tempenya ya Bu ya. Betul, harus bahagia kan Bu Ika gitu ya. Ya lengkap. Berarti harus diagendakan ya Bu ya, jalan-jalan makan pecel dan makan tempe. Ya. Saya sudah 40 tahun nih Bu Ika, saya sudah masuk premenopause ini. Ya Bu Wiwin. Ya. Bu, ternyata ini masih banyak pertanyaan Bu dari kolom chat. Saya bacakan ya Bu Wiwin ya. Ini perkenalkan saya Rahmawati Bu. Bu izin bertanya apakah gaya hidup semasa muda juga berpengaruh ke efek dari menopause yang normal dan tidak normal Bu Wiwin? Ya. Jadi kalau sebenarnya dampak tadi ya, kalau gejala sih semuanya memang apa namanya secara ini ya, secara umum gejala yang memang tadi ada 3 tadi gitu ya Bu Ika, yang secara gejala vasomotor tadi sudah saya sebutkan, ada gejala yang terkait psikogenik gitu ya. Nah kalau yang gaya hidup tadi yang akan mempengaruhinya itu mungkin ke arah dampaknya tadi ya. Ya karena memang kita sebagai ini ya untuk salah satunya tadi kan kita juga bisa mengurangi alkohol gitu ya, kemudian apa namanya mengurangi alkohol, merokok gitu ya, kemudian kayak apa namanya kita juga akan lebih banyak yang gaya hidup itu kan jangan makan yang apa sih junk food gitu ya seperti itu ya. Sebenarnya sih boleh, tapi kan dalam hal yang mungkin dia wajar gitu ya Bu Ika gitu. Tapi kalau secara langsung dia di muda kemudian jadi itu sih nggak begitu apa sih namanya penyebabnya jadi tidak langsung gitu loh Bu Ika. Gitu. Jadi karena gejalanya itu sudah muncul gitu loh. Tapi ketika misalnya akhirnya di waktu muda itu mungkin sering mengkonsumsi kopi gitu ya, merokok. Nah, akhirnya ketika dia sudah menopause ini jadi harus dikurangin gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi penyebabnya akhirnya menjadi tidak langsung gitu. Ya, jadi penyebab-penyebab yang terkait dengan gaya hidup tadi tidak langsung ya Bu Wiwin ya. Kalau misalnya tadi yang terkait dengan nutrisi, tadi status nutrisi misalnya tadi obesitas atau karena obesitas apa namanya menarkanya dini karena status nutrisinya semakin bagus itu mempengaruhi ya tadi terkait dengan menarke karena status nutrisinya baik sekarang ya rata-rata sudah lebih awal. Jadi menopause-nya bisa juga lebih awal, tapi juga termasuk dalam kategori yang normal ya Bu Wiwin ya. Tadi yang tidak normal tadi yang ada terkait dengan penyakit ya Bu Wiwin ya. Gitu ya, ada keturunan ya, genetik gitu ya, dan juga ada pengobatan tadi Bu. Ya, baik Bu Wiwin, ini sudah mendekati pukul 9. Nah, Bu Wiwin mohon kalau misalnya ada pesan-pesan kesan dari Bu Wiwin terkait dengan menopause ini sebagai closing statement-nya untuk Radio Raisa dan Sobat Raisa semua, monggo Bu Wiwin. Ya, sebenarnya kalau dari statement saya gitu ya, menopause itu sesuatu hal yang wajar, itu bukan penyakit gitu ya. Dan kita nanti juga setiap wanita akan mengalami itu, gitu ya. Akan mengalami namanya menopause. Gitu ya. Cuma kita bagaimana menjalani menopause ini gitu ya, dengan bahagia tadi ya. Gitu ya. Jadi seperti itu sih Bu Ika. Jadi menopause bukan penyakit dan kita harus menjalani menopause dengan bahagia. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Wiwin, menarik sekali diskusi kita hari ini dan banyak sekali yang kita bahas tadi. Jadi artinya menopause ini adalah sesuatu yang normal dan kita harus mempersiapkan dari sekarang tadi bisa melakukan hal-hal yang itu membuat gejala-gejala menopause tadi dapat kita adaptasi gitu ya, maksudnya kita lebih adaptif untuk menghadapi perubahan-perubahan tadi, kemudian kita bisa mengurangi gejala-gejala yang mungkin menjadi tidak nyaman seperti ya Bu ya. Ya, terima kasih Sobat Raisa semuanya atas antusiasmenya hari ini dan terima kasih juga Bu Wiwin karena tadi banyak materi yang mungkin sebelumnya kita masih bingung ya, masih banyak ini bener nggak sih ternyata hari ini diklarifikasi semua oleh Bu Wiwin. Karena sudah cukup, saya kembalikan waktunya kepada Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwin dan juga Bu Ika atas ilmunya pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Bu. Nah, Sobat Sehat ternyata menarik ya bagaimana kita menjalani menopause ini dengan bahagia gitu kata Bu Wiwin dan juga Bu Ika nih Sobat Sehat. Dengan bahagia itu tergantung kita nih Sobat Sehat. Tadi sudah disampaikan juga di beberapa gejalanya Sobat Sehat, ada gejala fisik, psikis dan juga sosial dan
Alhamdulillah kita pagi hari ini sudah mengenali ya, dan tentunya Sobat Sehat Anda boleh memberikan informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda, Sobat Sehat, biar lebih tahu juga nih terkait dengan menopause. Dan Sobat Sehat Anda masih bisa mendengarkan juga melalui Spotify kami di Raisa Radio untuk bisa tahu lebih banyak tentang menopause ini, Sobat Sehat. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda Sobat Sehat. Tadi pesannya dari Bu Ika dan juga Bu Iwin ya Sobat Sehat, ternyata olahraga ini bisa menjadi salah satu obat alami begitu ya Bu Iwin, Bu Ika. Dan boleh nih setelah ini Sobat Sehat yang belum sarapan boleh cari-cari pecel juga boleh, atau mungkin alternatif sarapan di pagi hari apa, dekat-dekat sini ada bubur, soto, pecel juga ada. Sok atuh Sobat Sehat, kita jangan lupa untuk tetap bergerak dan juga pastikan diri kita untuk mengupayakan selalu bahagia. Terima kasih banyak Bu Iwin dan juga Bu Ika. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sehat-sehat selalu. Sobat Sehat, terima kasih ya atas kebersamaan Sobat Sehat yang di radio. Terima kasih yang sudah mengajukan banyak pertanyaan, sudah antusias yang di website maupun di Zoom. Terima kasih banyak. Saya Galuh pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk bisa mendapatkan informasi seputar Raisa Radio. Terima kasih. Saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Mbak Galuh, izin live ya Mbak. Ibu. Tak pernah kuduga semuanya berubah saat kau memandangku. Bergetar hati ini, kau berikan harapan tentang warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Kini aku tak sabar, ingin hati kau untukku. Katakanlah kepadaku janji indah yang ku tunggu. Semua kini telah bersinar lagi. Semenjak kau pergi, takkan ku ingat dia. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, semua terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melepaskanmu. Ingin melepaskanmu, ingin melepaskan kamu. Where are you? Where are you when I needed you? And now that I'm found someone new, kau berikan harapan tentang warna-warni hariku. Warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, semua terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melepaskanmu. Oh yeah, na 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 na. Tak ingin melepaskanmu. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.